Tuhan, aku rindu semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau juru selamat, sebab hanya Engkau penebus dosa, agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu, agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Muhammad Rusimono Arfa dan istri yang terkasih di akhir pekan ini. Nah Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu sedang bersiap-siap untuk berkegiatan di akhir pekan ini. Nah sebelum kita berkegiatan, mari kita siapkan diri dulu. Kita bersaat teduh, kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita baca, dengar, renungkan firman Tuhan sebelum segala sesuatu yang akan membuat kita sibuk di sepanjang hari ini. Kalau kita utamakan Tuhan, maka ada pertolongan, ada penyertaan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Walaupun memang tidak dapat disangkal bahwa masalah selalu ada, tantangan selalu muncul, dan itu datang dengan tiba-tiba. Tetapi kalau ada Tuhan, Dia selalu ada bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur kami ada di akhir pekan dan kami akan berkegiatan di akhir pekan ini. Sebelumnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Lebih daripada itu juga kami mau berterima kasih Tuhan sudah menjaga dan menyertai kami di sepanjang istirahat tidur kami, di sepanjang malam telah berlalu, dan oleh kasih setia-Mu, anugerah-Mu semata-mata Engkau telah bangunkan kami di hari ini dengan umur panjang, kesehatan, dan kekuatan. Karena itu urapi kami, buka hati pikiran kami saat kami membaca, renungkan firman-Mu, dan juga urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Roh Kudus kiranya akan menyingkapkan segala rahasia kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita membaca di Mazmur 23 ayat 1-6. Ini pasti sudah menjadi Mazmur hafalan. Amen. Ya, istri saya akan membacakan bagi kita semua. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan 6. Ayat 1, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat 3, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat 5, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah Bapak Ibu, mari kita beri perhatian di ayatnya yang kelima. Engkau menyediakan bagiku hidangan di hadapan lawanku. Menyediakan hidangan loh. Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Lalu Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Nah Bapak Ibu, kehidupan kekristenan itu tidaklah selamanya seperti berada di padang rumput yang hijau, di air yang sangat tenang. Meski demikian, sebagai orang percaya kita harus tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah satu-satunya juru selamat. Dia Allah yang benar, yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus, tapi juga Dia adalah gembala yang baik. Amin. Amin. Nah, Kristus mengatakan kepada kita semua di dalam Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Hal itu telah dibuktikan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib.
Dia rela mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa dan menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Amin. Daud dengan penuh keyakinan berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu Mazmur 23 ayat 1 tadi yang kita baca. Jadi Bapak Ibu, saya mau katakan dengar baik, sesulit apapun keadaanmu dan seberat apapun tantangan yang engkau hadapi saat ini, saya mau katakan begini, gak usah takut. Amin. Mengapa? Sebab dikatakan, Daud katakan, engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Jadi dikatakan, gadamu dan tongkatmu. Apa itu gada? Gada itu adalah tongkat pendek yang menjadi senjata pertahanan, tapi juga menjadi sebuah semacam senjata untuk mendisiplinkan, dan ini melambangkan kekuatan, kuasa dan wibawa Tuhan ada pada gada itu. Nah, tongkat itu bentuknya ramping tapi juga panjang, yang salah satu ujungnya itu melengkung. Biasa, Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Nah, ini dipakai untuk mendekatkan domba-domba dengan gembalanya, menuntun domba pada jalan yang benar, atau menyelamatkan domba dari kesulitan. Gada dan tongkat adalah perlambang jaminan kasih dan bimbingan Tuhan dalam kehidupan kita selaku orang percaya. Amin. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Dia bukan hanya sebagai gembala yang baik, yang rela memberikan nyawanya bagi kita, tapi juga Dia menyediakan hidangan, menyediakan berkat. Kemudian Dia mengurapi dengan minyak, ya kan? Dan ketika kita diurapi dengan minyak ini, ada perkenanan dan urapan Roh Kudus. Dan juga dikatakan piala bagi kita. Amin. Amin. Piala itu adalah lambang kemenangan. Orang yang menang diberikan piala. Jadi Tuhan itu adalah kemenangan kita. Jadi kalau hari-hari ini kita dihadapkan pada masalah yang berat, itu berarti kita telah berada di ambang kemenangan, dan semakin besar pula piala yang Tuhan telah persiapkan bagi kita. Ingat itu Bapak Ibu. Kalau hari-hari ini kita berada dalam masalah, tantangan, ya, kalau kita ada dalam kesulitan di hari-hari ini, itu berarti kita telah berada di ambang kemenangan. Semakin berat begitu ya masalah yang kita hadapi mungkin, ya maka semakin besar pula piala yang akan dipersiapkan bagi kita. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dalam sebuah pertandingan, ya, misalnya pertandingan lari maraton di Pekan Olahraga Nasional, ya, atau juga di SEA Games dan Olimpiade, itu sebetulnya jarak tempuh daripada lari maraton itu sama, yaitu 42,195 km. Tapi perhatikan, piala yang disediakan bagi sang juara tentunya berbeda nilainya. Mengapa? Ya karena lawan-lawan yang dihadapi itu berbeda. Ya, padahal jarak tempuhnya sama. Ya kan? Kalau di Pekan Olahraga Nasional itu kan hanya intern, domestik. Ya kan? Nah, kalau SEA Games mungkin juga hanya antara se-ASEAN begitu ya. Tapi kalau Olimpiade itu dunia. Ya kan? Padahal jaraknya sama. Tapi ya kan?
nilai daripada piala itu berbeda, ya kan? Ya, karena lawan-lawan yang dihadapi itu berbeda. Nah, karena itu jangan pernah kecewa dan putus asa ketika mengalami tantangan hidup yang saudara anggap besar. Kenapa? Karena Tuhan sedang menyiapkan piala yang bernilai tinggi bagi saudara dan saya. Di Mazmur 23 ayat yang ke-6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, banyak orang merasa pesimis, kemudian khawatir dan lalu takut menghadapi hari esok karena melihat keadaan dunia yang semakin tidak baik. Ada krisis di segala bidang kehidupan, dan ini terjadi di mana-mana. Tapi orang percaya tidak perlu takut menghadapinya. Asalkan kita hidup benar, hidup seturut dengan kehendak Tuhan, akan ada jaminan perlindungan dan pemeliharaan dari Tuhan. Berkat yang akan mengikuti kita. Amin. Amin. Ketika terjadi kelaparan yang hebat, ya, Ishak harus mengungsi ke Gerar, negeri orang Filistin. Hidup sebagai orang asing di sana. Pertanyaannya adalah, menderitakah Ishak? Saudara, ketika semua orang mengalami krisis, Ishak justru mengalami berkat yang berkelimpahan. Alkitab menulis di dalam Kejadian 26 ayat 12 dan 13, ya, akan dibacakan di Kejadian pasal 26 ayat 13, 12 dan 13. Apa yang tercatat di sana, ini yang akan kita pelajari. Kejadian pasal 26 ayat 12 dan 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Nah, ini sesuatu yang menarik. Justru di tengah-tengah krisis pangan yang terjadi, ya, Ishak mengalami berkat yang berkelimpahan. Dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Amin. Kuncinya di situ, diberkati Tuhan. Katakan, diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Dan orang itu dikatakan Ishak, ya, orang itu tentu Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ini dahsyat luar biasa. Amin. Nah, apa rahasianya? Dia menabur di tengah-tengah krisis. Iya kan? Begitu pula dengan Daniel. Meski mengalami pembuangan di Babel, ya, hidup, ya, di mana banyak orang mengalami hidup yang susah. Apakah kemudian Daniel mengalami kesusahan yang sama? Dikatakan ujian dan tantangan datang menjadi bagian hidup setiap orang. Ya, tetapi kita punya pengharapan di dalam Yesus, di dalam Tuhan. Amin. Karena itu ujian dan tantangan boleh saja datang. Ya kan? Bisa saja mendatangi setiap kita. Bahkan secara tiba-tiba. Dia tidak akan pernah melihat kita siap apa tidak. Ya kan? Dan dia tidak akan pernah melihat kita saleh atau tidak. Jadi ujian dan tantangan boleh saja datang, tetapi dengar baik, kebajikan dan kemurahan Tuhan senantiasa mengikuti hidup seorang Daniel. Dan terbukti ia selalu menjadi orang kepercayaan raja. Pertanyaannya adalah, apa kuncinya? Saudara, Daniel berketetapan hati untuk hidup benar di hadapan Tuhan, meski berada di tengah-tengah bangsa yang menyembah berhala.
Karena itu, kita tidak perlu kecil hati Bapak Ibu. Tak perlu menjilat siapapun ya. Banyak orang di mana-mana menjilat begitu ya. Tidak perlu mencari muka. Ya kan? Jangan cari-cari muka Bapak Ibu. Emang kamu nggak punya muka, kok cari muka? Ya kan? Masa muka dicari-cari? Ya kan kita udah ada muka, ya kan? Iya. Jangan cari muka kepada atasan, itu nggak baik ya. Dimanapun kita ditempatkan, dengar baik, asalkan kita hidup benar di hadapan Tuhan, takkan kelari kemanapun berkat. Berkat yang Tuhan sudah siapkan tidak akan tertukar. Amin. Mungkin saat ini engkau sedang berada dalam tekanan, penderitaan dan kesesakan yang hebat, katakanlah seperti itu, yang bisa diibaratkan seperti musuh yang berusaha untuk menjatuhkan dan menghancurkan hidupmu. Tapi saya mau katakan begini, tetaplah maju dan jangan pernah goyah. Lakukan saja apa yang menjadi bagianmu, yaitu apa? Hidup seturut dengan firman Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang akan membereskan. Amin. Seperti ada tertulis, tangan kanan Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Keluaran 15 ayat 6. Artinya bahwa menghancurkan musuh bukanlah tugas kita, tapi bagian Tuhan yang akan berperkara dengan mereka. Amin. Karena itu Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita tidak perlu merancang niat untuk membalas. Jangan pernah merancangkan sesuatu untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Hiduplah dalam kebenaran. Itu adalah kunci untuk mengalami pembelaan daripada Tuhan. Amin. Setiap kali kita menghadapi masalah seberat apapun dalam hidup ini, ingatlah bahwa tugas kita hanyalah hidup dalam kebenaran. Dan Tuhan akan menyertai kita. Di Keluaran pasalnya yang ke-14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Kita tidak perlu membalas jahat dengan jahat, apalagi sampai mengutuk atau menyumpahi lawan. Karena mereka sendirilah yang akan tergelincir dan jatuh. Amin. Saul sangat menginginkan kematian Daud. Karena itu, segala cara ditempuh oleh Saul untuk menghabisi nyawa Daud. Entah berusaha membunuh dengan tangannya sendiri ataupun dengan menempatkan dia di barisan terdepan, ya kan, di barisan tentara terdepan agar tewas di tangan musuh. Tapi perhatikan, usaha dari Saul tidak pernah berhasil. Sebaliknya, lebih dari satu kali Daud berkesempatan untuk membunuh Saul, tapi hal itu tidak dilakukan oleh Daud. Bahkan Daud mampu berkata di 1 Samuel pasalnya yang ke-27 ayat 24 ayat 7, dijauhkanlah Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Daud masih menghormati Saul itu, bagaimanapun busuknya hatinya, dia itu diurapi sama Tuhan. Dan ternyata ujung-ujungnya Saul sendiri yang tergelincir dan jatuh. Pada akhirnya Tuhan mengangkat Daud menjadi raja. Daud pun berkata di dalam Mazmur 27 ayat 1 dan 2, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita semua
Di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-18 dikatakan begini, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Maka itu Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sadarilah bahwa selama kaki kita masih menginjak bumi, kita tidak akan bisa lari dari masalah. Kesukaran atau penderitaan akan selalu hadir. Karena itulah kebanggaan hidup manusia, ya kan? Iya, kesukaran dan penderitaan menjadi kebanggaannya kalau dia umur 80. Dikatakan di Mazmur 90 kan, ayatnya yang ke-10, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi dimusuhi, dijahati, dicurigai, dicurangi, diperlakukan tidak adil, dibuli, diintimidasi dan sebagainya, itu adalah hal yang wajar. Kita tidak perlu takut menghadapinya. Mengapa? Karena Tuhan selalu ada untuk kita. Amin. Dia selalu berpihak kepada kita, asal hidup kita benar loh. Amin. Dia senantiasa Immanuel. Dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Karena itu percayalah hal itu. Selamat berakhir pekan, selamat berkegiatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan hari ini bahwa Engkau tidak pernah membiarkan meninggalkan kami, sekalipun kami sedang berjalan di lembah kekelaman, sebab Engkau beserta gadamu dan tongkatmu selalu menghibur kami. Terima kasih, Engkau luar biasa dan kami akan selalu mengikuti Engkau, mau hidup benar dan senantiasa berjalan dalam kehendak-Mu. Berkati seluruh sahabat Galilea yang berkegiatan di akhir pekan. Berkati seluruh aktivitas semua sahabat Galilea, baik yang pergi ke tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat berkegiatan akhir pekan, ataupun yang tinggal di rumah, ataupun yang ada di kantor, yang mungkin lembur menyelesaikan kerjaan mereka. Tuhan, Engkau semua memberkati kami di akhir pekan ini, dan damai sejahtera memerintah atas kehidupan kami. Mereka yang berkegiatan terus dilindungi sehingga mereka terhindar dari segala mara bahaya, kecelakaan, penyakit sampar, niat orang-orang jahat, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami.
kerajaan